Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi walau karihal musyrikun. Wassalatu wassalamu ala abdihi wa nabiyhi wa rasulihi Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd, faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ikhwat iman, ikhwan fillah, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, untuk kesekian kalinya Allah masih memanjangkan umur kita, memberi kesempatan kepada kita untuk mensyukuri semua nikmat yang telah diberikan oleh Allah kepada kita dengan ibadah dan amal soleh. Ibadah bersyukur kepada Allah, dan amal soleh adalah bersyukur kepada sesama manusia. Pada malam ini kita akan mencoba membahas surat At-Tin, di mana kalau di dalam hadis yang sahih Rasulullah SAW menjelaskan bahwa habbatus sauda itu obat untuk segala penyakit. Tapi di dalam Al-Quran kata habbatus sauda itu tidak ada. Yang ada adalah atin dan azaitun. Atin dan azaitun itu adalah diantaranya ditafsirkan sebagai nama buah yang banyak memberikan manfaat. Di antaranya adalah untuk kesehatan, untuk kesehatan kulit, kesehatan tulang, kesehatan jantung, untuk penyakit gula, kolesterol, bahkan untuk stamina banyak. Di antaranya ada yang menyebutkan sampai 15 manfaat buah tin. Sedangkan azaitun itu minimal ada 5 manfaat. Dan ternyata buah atin itu di dalam Al-Quran cuma disebut 1 kali. Tapi walaupun 1 kali itu dijadikan sumpah Allah. Berarti sangat penting. Sangat penting buat hidup dan kehidupan manusia. Sedangkan buah azaitun di dalam Al-Quran disebutkan sebanyak 4 kali. Di antaranya sama, dijadikan sumpah Allah dalam surat At-Tin. Jadi dalam surat At-Tin Allah bersumpah di antaranya dengan buah tin dan buah zaitun. Nah, kata At-Tin itu sendiri, para mufasir ada yang mengartikan sebagai nama buah yang banyak manfaatnya. Ada yang juga menafsirkan sebagai nama masjid. Masjid apa? Masjid yang ada di Damaskus. Ada juga yang mengartikan sebagai masjidnya Ashabul Kahfi. Ada juga yang menafsirkan sebagai masjidnya Nabi Nuh. Kalau di Taman Mini masjid juga Masjid At-Tin.
Tapi itu dibuat oleh Ibu Tin ya. Makanya disebut Masjid Atin. Ya. Nah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wazzaitun. Demi buah tin dan buah zaitun. Waturi sinin, demi gunung Sinai. Demi gurun Sinai, demi bukit Sinai. Wa hadzal baladil amin, dan demi negeri Makkah yang aman ini. Ya. Di sini Allah bersumpah dengan buah tin, buah zaitun, kemudian gunung Sinai dan kota Mekah. Jadi 4 hal ini sangat penting buat manusia. Nanti dijelaskan, laqad khalaqna insana fi ahsani taqwim. Sungguh kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya, dalam rupa yang terbaik. Jadi makhluk Allah, ciptaan Allah yang bentuknya paling baik dan rupanya paling baik adalah manusia. Dan itu yang mengatakannya, yang mengklaimnya langsung Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kemudian kata Allah, tsumma radadnahu asfala safilin. Kemudian kami kembalikan dia ke tempat yang serendah-rendahnya. Ya. Illa kecuali alladzina amanu, orang-orang yang beriman, wa amilus sholihat, dan orang-orang yang beramal saleh. Falahum, maka buat mereka ajrun ghairu mamnun. Ya. Ajrun ghairu mamnun, pahala, balasan yang tidak ada putus-putusnya. Balasan yang terus mengalir. Ya. Bagi orang yang beriman dan beramal saleh. Kemudian yang selanjutnya, ya. Fama yukadzibuka ba'du bidin. Maka apa yang menyebabkan mereka mendustakanmu tentang hari pembalasan setelah adanya keterangan-keterangan itu? Ya. Jadi kalau belum disampaikan keterangan, wajarlah orang mendustakan Rasulullah ketika Rasulullah menjelaskan tentang hari kiamat. Tapi ketika Allah sudah menyampaikan dalil-dalil, keterangan-keterangan, hujah-hujah, bukti-bukti tentang adanya kiamat, masih saja mendustakan, ya, maka itu dipertanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala, fama yukadzibuka ba'du biddin. Ya. Alaisallahu bi ahkamil hakimin. Bukankah Allah itu adalah hakim yang paling adil? Tidak ada hukum yang paling adil kecuali hukum Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Ini menjelaskan pertama tentang sumpah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Jadi dalam surat Atin, Allah bersumpah dengan buah tin. Allah bersumpah dengan buah zaitun. Allah bersumpah dengan bukit Sinai. Dan Allah bersumpah dengan kota Mekah. Dan dalam tafsir Ibnu Katsir, ya, bahwa yang dimaksud dengan atin dan azaitun yang dijadikan sumpah Allah itu adalah pertama buah tin atau buah zaitun, nama buah. Ya. Jadi wattini wa zaitun, demi buah tin dan demi buah zaitun. Itu tafsir yang pertama. Sedangkan tafsir yang kedua, ya, yang dimaksud dengan wattini wa zaitun adalah Baitul Maqdis. Ya. Yaitu nama tempat buah tin dan buah zaitun tumbuh, ya, serta tempat Nabi Isa bin Maryam diutus oleh Allah sebagai Rasul. Ya. Jadi dijadikan sumpah itu, ya, karena ternyata buah tin dan buah zaitun tumbuhnya di Baitul Maqdis, dan di tempat itulah, ya, Nabi Isa alaihissalam diutus oleh Allah sebagai Rasul Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Kemudian yang selanjutnya, ya, yang dimaksud dengan Turi Sin, ya, itu tempat Nabi Musa
oleh Allah diajak bicara. Ya. Jadi Allah mengajak bicara langsung kepada Nabi Musa alaihissalam. Ya. Itu nama tempatnya Turisin. Tur itu bukit. Ya. Gunung. Sinin adalah Sinai. Ya. Gurun Sinai atau Gunung Sinai. Bukit Sinai. Tempat di mana Nabi Musa ya saat itu ya, diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan ini adalah kelebihan Nabi Musa alaihissalam dibandingkan dengan nabi-nabi yang lainnya. Sedangkan yang dimaksud dengan hadzal baladil amin, tempat ini yang aman adalah Mekah. Jadi Mekah itu dijamin aman. Orang yang memasukinya serta tempat Nabi Muhammad SAW diutus sebagai Rasul. Jadi Baitul Maqdis, Nabi Isa diutus sebagai Rasul. Tempat Nabi Isa diutus sebagai Rasul. Sedangkan Turisin itu tempat Nabi Musa dilantik sebagai Rasul sekaligus diajak bicara oleh Allah di tempat itu. Sedangkan kota Mekah adalah kota di mana Rasul juga diutus oleh Allah, dilantik oleh Allah sebagai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang kedua, surat At-Tin ini juga berisi tentang sumpah Allah SWT. Jadi setelah Allah bersumpah dengan buah tin, setelah Allah bersumpah dengan buah zaitun, setelah Allah bersumpah dengan bukit Sinai, dan setelah Allah bersumpah dengan kota Mekah, maka kemudian apa kata Allah? Laqad khalaqna insana fi ahsani taqwim. Sungguh kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Ya. Tapi itu tidak kekal, tidak abadi, tidak lama. Ya. Tsumma radadnahu asfala safilin. Kemudian kami kembalikan manusia itu ya ke tempat yang serendah-rendahnya. Ya. Jadi tempat yang paling tinggi itu adalah sorga. Kemudian diturunkan ke tempat yang paling rendah. Ya. Ke tempat yang rendah dunia. Ada yang lebih rendah daripada dunia. Apa tuh? Neraka. Ya. Ya. Jadi dunia dikatakan dunia karena rendah. Ya. Tapi ada yang lebih rendah daripada dunia, yaitu neraka. Jadi Allah tempatkan manusia itu di sorga, kemudian diturunkan ke bumi, ke dunia. Nanti bisa jadi bukan naik ke sorga, bukan kembali ke sorga, maka turun ke tempat yang lebih rendah, yaitu yang bernama neraka. Maksudnya apa? Ya. Maksudnya, ya, di sini jelaskan ya, bahwa jika manusia tidak taat kepada Allah, manusia tidak mengikuti Rasulullah, itu akan dikembalikan ke tempat yang paling rendah dan paling hina, yaitu neraka. Jadi bukan hanya paling rendah, tapi juga paling hina. Itu adalah anar, neraka. Pertama bagi orang yang tidak taat kepada Allah. Bagi orang yang tidak taat kepada Rasulullah. Bagi orang yang tidak ibadah kepada Allah. Bagi orang yang ibadahnya tidak mengikuti Rasulullah. Tsumma radadnahu asfala safilin. Tapi kata Ibnu Abbas, kata Ikrimah, kata Ibnu Jarir, yang dimaksud dengan tsumma radadnahu asfala safilin itu orang yang tidak taat kepada Allah, orang yang tidak taat kepada Rasulullah, orang yang tidak ibadah kepada Allah, orang yang tidak ibadah mengikuti contoh Rasulullah, itu akan dikembalikan ke umur yang paling hina, yaitu usia pikun. Jadi ada hadis yang mengatakan bahwa Allah itu memberikan 99 pencegah kematian. Nah, kalau yang 99 itu diberikan semuanya kepada manusia, maka manusia akan masuk ke usia pikun. Ya. Jadi ada orang yang bayi meninggal, anak meninggal, remaja meninggal, dewasa meninggal, tua meninggal. Ada yang baru meninggal setelah pikun. Jadi orang yang pikun itu sebenarnya adalah orang yang Allah kasih semua, ya, pencegah kematian. Ya. Tapi kalau berdasarkan ya, surat At-Tin, ya,
bahwa orang yang dikembalikan ke umur yang paling rendah itu adalah orang yang tidak taat kepada Allah. Orang yang tidak taat kepada Rasulullah, orang yang tidak ibadah kepada Allah, maksiat kepada Allah, atau ibadahnya kepada Allah tapi tidak mengikuti sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini Allah jelaskan di dalam surat An-Nahl, surat 16 ayat 70. Wallahu khalaqakum thumma yatawaffakum wa minkum man yuraddu ila ardalil umri likaila ya'lama ba'da ilmin syai'an. Jadi Allah yang menciptakan kalian. Kemudian Allah pula yang mewafatkan kalian, mematikan kalian, dan di antara kalian ada yang dikembalikan ke usia pikun. Jadi kalau versi hadis, kalau Allah sudah memberikan 99 pencegah kematian. Tapi kalau versinya Ibnu Abbas, Ikrimah dan Ibnu Jarir, kalau orang itu tidak taat kepada Allah, tidak taat kepada Rasulullah, tidak ibadah kepada Allah, dan tidak ibadah sesuai dengan sunnah Rasulullah, itu pasti akan dikembalikan ke usia pikun. Kemudian di sini ada Ikrimah berkata, man jama'al Quran lam yuradda ila ardalil umri. Kata beliau, siapa yang menghimpun Al-Quran, membaca Al-Quran, mengkaji Al-Quran, menghafal Al-Quran, sehingga Al-Quran berkumpul di dalam hatinya. Karena hati itu tempat ilmu, hati itu tempat cahaya, hati itu tempat hidayah, hati itu tempat Al-Quran. Jadi siapa yang mengumpulkan Al-Quran dalam hatinya, kata Ikrimah, lam yuradda ila ardalil umri, orang itu tidak akan dikembalikan ke usia pikun. Ini jaminan. Karena Al-Quran itu az-zikru. Az-zikru itu ingat. Dan orang yang pikun itu itu tidak ingat apa-apa. Likaila, di sini jelaskan, likaila ya'lama ba'da ilmin syai'an. Kenapa Allah menjadikan orang itu pikun? Supaya dia tidak tahu apa-apa setelah tahu. Makanya ada doa khatam Al-Quran, supaya diingatkan dari Al-Quran yang lupa. Supaya dikasih tahu dari Al-Quran yang tidak tahu. Dan Al-Quran itu salah satu namanya sekaligus fungsinya adalah az-zikru. Makanya kata Ikrimah, siapa yang menghimpun Al-Quran, lam yuradda ilal ardalil umri, tidak akan dikembalikan ke usia pikun. Tapi kalau dalam doa, ternyata pikun itu ada kaitannya dengan sifat pengecut. Ada kaitannya dengan sifat apa? Sifat pelit. Allahumma inni a'udzubika minal bukhli wa a'udzubika minal jubni wa a'udzubika min an urada ila ardalil umri. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari apa? Dari penyakit pengecut, dari penyakit pelit, dan dari penyakit dikembalikan ke usia yang paling rendah. Jadi hidupnya tuh dunia, tidak peduli terhadap sesama. Kemudian yang selanjutnya, di sini jelaskan, sedangkan yang dimaksud dengan orang yang beriman dan beramal soleh itu akan dikembalikan ke tempat yang paling tinggi dan mulia, yaitu sorga. Jadi orang yang kufur, yang tidak beramal soleh akan dikembalikan ke tempat yang paling rendah dan hina, yaitu neraka. Beda dengan orang yang beriman dan beramal saleh. Dia akan dikembalikan ke tempat yang paling tinggi, paling mulia, yaitu sorga. Illal ladzina amanu wa amilus solihat falahum ajrun ghairu ma'mun. Kecuali orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, atau beramal soleh, maka mereka akan mendapatkan pahala yang tidak ada putus-putusnya. Hidup terus, tidak akan mati.
Bangun terus tidak akan tidur. Sehat terus tidak akan sakit. Ya. Kuat terus tidak akan lemah. Segar terus tidak akan loyo. Ya. Muda terus tidak akan tua. Ya. Ini di sorga. Ya. Jadi udkhuluha bisalam. Dzalika yaumul khulud. Silakan masuk ya, ke dalam sorga dalam keadaan selamat sejahtera. Ya. Itulah hari yang kekal. Kekal itu terus menerus, tidak ada putusnya. Ya. Bahagia terus, senang terus, tenang terus, aman terus, nyaman terus, puas terus. Ya. Ya. Kemudian yang selanjutnya, yang dimaksud dengan iman dan amal saleh itu pertama, taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan taat kepada Rasulullah. Ya. Yang kedua, ibadah kepada Allah dan ittiba kepada Rasulnya. Ya. Apa yang dimaksud dengan ittiba? Insyaallah nanti akan dijelaskan. Ya. Yaitu mengikuti Rasul, meniru Rasul dan meneladani Rasul. Ya. Ya. Kalau mengikuti berarti ada di belakang. Ya. Tidak mendahului Rasul. Seperti kita praktekkan dalam sholat berjamaah. Dalam sholat berjamaah tidak boleh kita melakukan gerakan bareng dengan imam. Jadi rukunya bareng, sujudnya bareng, nggak boleh itu. Ya. Harus setelah imam. Ya. Itu baru namanya makmum sholat berjamaah. Demikian pula dalam ibadah, ya, harus mengikuti Rasul. Ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih. Wahai orang yang beriman, jangan mendahului Allah dan Rasulnya. Ya. Dan ini bentuk konkret daripada ketakwaan. Makanya wattaqullah, hendaklah kamu takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini ditegaskan dalam surat An-Nisa ayat 69. Wa may yuti'illaha wa rasula fa ulaika ma'al ladzina an'amallahu 'alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wassalihin. Wahasuna ulaika rafiqa. Ya. Kita sering itu. Sehari minimal 17 kali kita mengatakan ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladhdallin. Ya Allah, tunjukkan kami ke jalan yang lurus, yaitu jalan yang telah Engkau berikan nikmat kepada mereka, bukan jalan orang-orang yang Engkau murkai dan bukan jalan orang-orang yang sesat. Siapa jalan? Apa jalan? Ya, orang-orang yang telah Allah beri nikmat. Jawabannya ada, tafsirnya ada dalam surat An-Nisa ayat 69. Jalan yang lurus itu adalah taat kepada Allah dan Rasulnya. Ya. Jadi kalau Allah berfirman, Rasul bersabda, sami'na wa ata'na. Tapi kalau yang bicaranya adalah ulama, istama'na watabakna al-ahsan. Ya. Kami dengar dengan jeli dan teliti serta hati-hati. Dan kami akan ikuti yang terbaik. Ya. Jadi kalau Allah dan Rasul, sami'na wa ata'na. Ya. Jadi segera taat dan dengar. Tapi kalau yang ngomong bukan Allah dan Rasul, ulama misalnya, ya, yang terkadang kita bingung kan beda pendapat. Maka cara menyikapinya ulul albab, orang yang cerdas, yang berakal sehat, ya, berpikiran jernih, berhati bersih, dan kemudian berjiwa suci, yang dia lakukan adalah istama'na, kami dengar. Ya, yastami'unal qaul, mereka selalu mendengar semua apa yang dikatakan oleh para ulama. Tapi ketika berbeda pendapat, ya, apa? Fataba'nal ahsan. Kami ikuti yang terbaik. Ya, yaitu yang sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Ya. Jadi siapa saja yang taat kepada Allah dan Rasul, mereka itulah ma'alladzina an'amallahu alaihim, yang bersama orang-orang yang Allah telah beri nikmat kepada mereka. Siapa? Minan nabiyyin, para nabi. Wasiddiqin, para siddiqin, wasolihin, dan orang-orang yang saleh. Ya. Wasyuhada, dan para syuhada.
Wa hasuna ulaika rafiqa. Itulah teman terbaik. Jadi jangan sampai salah memilih teman. Ya. Sebab teman itu tasrikut tabi'ah, akan mencuri tabiat kita. Kalau kita berteman dengan tukang minyak wangi, pasti badan kita wangi. Ya. Tapi kalau kita bergaul dengan pandai besi, kalau tidak bau besi, pasti kecipratan apa tuh? Ini apinya. Ya. Coba kalau kita bergaul dengan ikan asin. Ikan asin bau kita atau kita bau ikan asin ya? Ya? Itu saya punya jamaah itu di Bandung itu. Ya, dia tukang kambing gitu, tukang kambing. Ya, nyembelih kambing, jual kambing, kemudian jual juga sate kambing. Jadi kalau berjamaah di samping saya tuh, aduh, bau kambing gitu. Ya, bau kambing. Tapi kalau ke kandangnya kambing nggak bau dia, ya. Ya, itulah kalau ini, ya. Makanya dalam apa ada itu kata hikmah itu, ada kisah hikmah, ya. Bahwa kalau ada apel yang bagus satu karung, dimasukkan apel yang busuk satu karung, bukan yang busuk jadi seger, tapi yang seger jadi busuk. Ya. Gitu. Oleh karena itu, ketika kita mau bikin rumah, mau beli rumah, mau ngontrak rumah, maka perhatikan tetangga. Ya, al jaru qabla dar. Tapi kalau kita mau bepergian, ya, maka yang harus kita perhatikan siapa teman yang akan menjadi teman kita. Ya, ini penting banget. Ya. Ya. Jadi sekali lagi yang dimaksud dengan iman dan amal soleh itu pertama taat kepada Allah. Yang kedua taat kepada Rasulullah. Yang ketiga ibadah kepada Allah. Yang keempat taat kepada Allah, ibadah kepada Allah, mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Dan itu bukti cinta kita kepada Allah. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Jika kamu benar-benar cinta kepada Allah, ikuti aku. Bohong kita menyatakan cinta, mengaut cinta kepada Allah kalau kita tidak mengikuti Rasulullah. Tapi kalau kita mengikuti Rasulullah, insya Allah pertama yuhibbukumullah. Ya, kita akan dicintai Allah. Ya. Dan wayaghfir lakum. Allah akan mengampuni dosa kalian. Wudu kita, kalau wudu kita sesuai dengan sunnah Rasul, itu adalah peluang untuk mendapatkan cinta Allah dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Salat kita, ya, apalagi, ya. Ya. Zakat kita, saum kita, ya. Kalau mengikuti sunnah Rasul, insya Allah peluang untuk mendapatkan mahabbatullah dan magfiratullah. Cinta Allah dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian sorga itu penting. Kenapa? Karena sorga itu tempat yang paling tinggi. Ya. Ketika Allah berbicara tentang Sidratul Muntaha, tempat yang paling ujung, tempat yang paling tinggi, indaha jannatul ma'wa. Ya. Di dekatnya itu ada sorga, tempat tinggal buat orang yang iman kepada Allah dan Rasulnya. Bagi orang yang beriman dan beramal soleh. Bagi orang yang taat kepada Allah dan Rasulnya. Ya. Nah, surat Toha ayat 74 sampai 76 ketika berbicara tentang bekal kematian. Jadi ada dua bekal kematian. Yang pertama bekal yang jangan sampai dibawa. Ya, jangan sampai dibawa. Yang kedua bekal yang wajib dibawa. Ya. Jadi kalau kita mati jangan sampai bawa bekal yang satu, tapi jangan sampai kita tidak bawa bekal yang lainnya. Ini surat Toha 74-76. Innahu sesungguhnya mayati siapa saja yang datang. Rabbahu menghadap Allah. Datang menghadap Allah. Ya. Kan kita akan dikembalikan kepada Allah tuh. Ketika kita datang menghadap Allah, mujriman, dalam keadaan membawa dosa, mati bawa dosa. Fa inna lahu jahannam, hati-hati tuh, jangan meremehkan dosa. Orang yang mati bawa dosa itu konsekuensinya fa inna lahu jahannam. Maka sesungguhnya untuknya neraka jahannam. La yamutu fiha wa la yahya.
Kalau sudah masuk neraka jahanam, hidup tidak normal, mati pun tidak normal. Kenapa? Karena orang yang normal itu mati 2 kali, hidup 2 kali. Ya. Tapi orang yang tidak normal, mati berkali-kali, hidup pun berkali-kali. Yaitu para penghuni neraka jahanam. La yamutu fiha, tidak akan mati di dalam neraka jahanam itu. Wala yahya, tapi tidak akan hidup. Mati dihidupkan, hidup dimatikan, mati dihidupkan, hidup dimatikan. Terus ya, tidak ada putusnya. Na'udzubillahi min dzalik. Ya. Kemudian yang selanjutnya, wa ma ya'tihi. Ya, berbeda dengan siapa saja yang datang menghadap Allah, mukminan, bawa iman, bukan bawa dosa. Matinya tuh bawa iman. Qad amilas sholihat, dalam waktu yang sama dia juga bawa amal soleh. Ya. Makanya kalau kita baca Al-Quran yang 30 juz 114 surat, ketika Allah menyebutkan amanu, pasti wa amilus sholihat. Ya. Iman itu harus dibarengi dengan amal soleh. Jadi siapa yang mati bawa iman, ya, kemudian bawa amal soleh, bukan bawa amal salah, bukan bawa dosa. Apa kata Allah? Faulaika lahumud darajatul ula. Ini, maka untuk mereka derajat, kedudukan, tempat yang paling tinggi. Ya. Jadi tempat yang paling tinggi itu disediakan bagi orang yang mati bawa iman, mati bawa amal soleh. Apa itu ada darajatul ula? Jannatu adanin, sorga Aden. Ya. Dikatakan jannat karena banyak. Kalau jannah itu satu. Tapi kalau jannat berarti banyak. Jadi sorga Aden itu banyak Allah siapkan. Ya, tajri min tahtihal anhar. Yang selalu mengalir tidak pernah putus dari bawah sorga itu. Al-anhar, berbagai macam sungai. Sungai susu, sungai air tawar, sungai madu, sungai khamar dan sebagainya. Ya, khalidina fiha, mereka kekal di dalamnya. Wa dzalika jazaa'um man tazakka. Wa dzalika, dan itu jazaa'u, balasan. Man tazakka, bagi siapa saja yang bersih dari apa? Bersih dari kekufuran. Ya, jadi mati tidak bawa kekufuran. Kemudian bersih dari kemaksiatan, bersih dari dosa. Celaka bagi orang yang mati bawa kekufuran, mati bawa dosa. Dan bahagia serta beruntung bagi orang yang mati bawa iman, mati bawa amal soleh. Oleh karena itu Allah kemudian bertanya, ya, fama yukadzibuka ba'du bidin, ya. Apa yang menyebabkan mereka mendustakanmu tentang hari pembalasan, ya, adanya setelah adanya keterangan-keterangan itu, yaitu setelah ada dalil, ya. Ada dalil yang menjelaskan bahwa bagi Allah menciptakan manusia dari awal itu sangat mudah. Apalagi hanya sekedar mengulanginya. Bayangkan, dari tanah jadi air, dari air jadi darah, dari darah jadi daging, dari daging jadi tulang dan sebagainya. Ya. Itu bagi Allah mudah, apalagi cuman mengulang, ya, mengulang kembali. Itu jauh lebih mudah. Ya. Jadi wa huwa allazi yabda'ul khalqa tsumma yu'iduhu wa huwa ahwanu alaih. Itu surat Ar-Rum ayat 27. Dan dia Allah adalah zat yang memulai penciptaannya itu dari awal. Dari awal. Tadi dari tanah jadi air dan selanjutnya. Wa huwa ahwanu alaih, dan itu lebih mudah bagi Allah, apalagi mengulangi kembali. Ya, tsumma yu'iduhu wa huwa ahwanu alaih. Ya. Jadi Allah menciptakan manusia dari permulaan, kemudian mengembalikan, menghidupkannya kembali, dan menghidupkan kembali itu adalah lebih mudah baginya, dan baginya lah sifat yang maha tinggi di langit dan di bumi, dan dialah yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Ya. Oleh karena itu di dalam surat Abasa Allah jelaskan, qutilal insanu ma akfarah. Binasalah manusia yang alangkah amat kekafirannya. Ya. Min ayyi syai'in khalaqah, dari apakah Allah menciptakannya? Min nutfatin khalaqahu faqaddara, dari setetes mani Allah menciptakannya lalu menentukannya. Semua manusia, ya,
Allah ciptakan seperti itu. Tsumma sabila yasara. Kemudian dia memudahkan jalannya. Ya, mudahkan. Allah kasih Islam. Islam itu agama yang paling mudah. Mudah dipahami, mudah diamalkan. Dan mudah untuk mendapatkan surga. Bayangkan, kalau kita kerja sampai pensiun, tidak mungkin dapat tanah, bisa beli tanah seluas langit dan bumi. Nggak mungkin. Tapi ternyata kalau kita melaksanakan Islam, iman dan amal soleh, iman dan takwa, kita akan mendapatkan sorga yang kaplingnya ya saja seluas langit dan bumi. Dimudahkan oleh Allah SWT. Kemudian apa lagi? Tsumma amatahu fa'akbara. Kemudian Allah mematikannya dan memasukkannya ke dalam kubur. Itu perjalanan hidup kita. Tsumma idza syaa'a ansyara. Kemudian bila dia menghendaki, dia membangkitkannya kembali. Kalla lama yaqdi ma amara. Sekali-kali jangan manusia itu belum melaksanakan apa yang diperintahkan Allah kepadanya. Ini bahan evaluasi. Berapa banyak perintah Allah yang sudah kita laksanakan? Berapa banyak perintah Allah yang belum dilaksanakan? Berapa banyak perintah Allah yang tidak dilaksanakan? Ini pesan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Kalla lamma yaqdi ma amara. Jangan jadi orang yang kafir dengan kafir yang sangat. Pada semua manusia tidak ada yang beda. Diciptakan awalnya dari tanah, kemudian jadi air, baru jadi manusia yang sempurna. Harusnya itu disyukuri dengan ibadah dan amal saleh. Ya. Dan terakhir, Allah adalah hakim yang paling adil. Ini penutup dari surat Atin. Alaihissallahu biahkamil hakimin. Bukankah Allah hakim yang paling adil? Ya. Nah, di dalam surat Yasin, fal yauma latudlamu nafsun syai'a wa latujzauna ila ma kuntum ta'malun. Jadi pada hari ini ya tidak ada yang didolimin, ya. Ya, sedikit pun setiap orang. Ya, dan kalian akan dibalas sesuai dengan amal yang telah kalian laksanakan. Hal jazaul ilal ihsan. Tapi tolong dicatat, Allah itu tidak hanya sebatas adil, tapi Allah juga kasih sayang. Man jaa bil hasanati falahu asyru amsalihha. Kalau kita datang menghadap Allah bawa satu kebaikan, Allah balas 10 kebaikan. Wa man jaa bis sayyi'ah fala yujza illa mithlaha. Tapi kalau kita kalau kita menghadap Allah bawa dosa, Allah tidak akan membalasnya kecuali dengan satu dosa yang sama. Ini adilnya Allah, tapi diawali dengan kasih sayang Allah. Ya, bawa satu kebaikan 10, bawa satu dosa dibalas dengan dosa yang sama. Itulah yang dimaksud dengan alaihissallahu biahkamil hakimin. Ya, sadaqallahul adzim, sami'na wa ta'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Itu barangkali yang dapat disampaikan. Ya, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita sekalian. Ya, silakan, ada yang ingin ditanyakan sebelum ditutup? Ada? Ya, silakan. Iya. Iya, betul. Ya. Jadi kan di dalam Al-Quran dijelaskan dalam melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah itu sesuai dengan kemampuan kita. Fattaqullaha mastata'tum, ya. Maka kalian hendaklah bertakwa kepada Allah sesuai dengan kemampuan kalian, ya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha, ya. Jadi sebenarnya pertama sesuai dengan kemampuan, yang kedua sesuai dengan kejujuran kita. Sebenarnya kita mampu nggak? Kalau mampu laksanakan, ya. Dan kita tidak boleh melakukan sesuatu melebihi kemampuan kita. Itu namanya takaluf, ya. Takaluf itu artinya kita tidak mampu melaksanakannya, tapi kita memaksakannya. Itu termasuk
yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasul tidak mencontohkannya yang seperti itu. Makanya tadi taat kepada Allah, taat kepada Rasulullah, ibadah kepada Allah mengikuti contoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah iman dan amal saleh. Wallahu a'lam. Ya, aku qouli hadza wa astaghfirullah li lakum wal afu minkum subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.